Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D5. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan produk kami, yaitu obat tetes hidung natrium klorida. Di sini kelompok D5 beranggotakan saya sendiri, Putra Alamsyah dengan NIM 1761377, Syarifah Buton dengan NIM 1861340, Putri Wulandari dengan NIM 1861304, Yunira dengan NIM 1861347, dan Tasyafa Adra Asbara dengan NIM 1861353. Oke, di sini next. Di sini untuk natrium klorida sendiri, ini merupakan adalah obat tetes hidung yang sering ditemukan. Nah, obat tetes hidung ini juga bisa disebut spray atau kolonaria, yang merupakan larutan berair atau berminyak yang dimasukkan untuk penggunaan topikal atau daerah nasofaring dan digunakan dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Obat ini dapat mengandung zat pensuspensi, pengawet, pendapar, obat-obat vasokonstriksi, dan antiseptik. Obat tetes hidung dengan kandungan natrium klorida sebagai bahan aktif dapat digunakan untuk melembatkan membran mukosa, hidung kering, dan meradang karena pilek, alergi, kelembaban rendah, pendarahan hidung ringan, dan iritasi hidung lainnya. Selanjutnya, preformulasi zat aktif. Nah, di sini untuk obat natrium klorida sendiri menggunakan zat aktif natrium klorida dengan berat molekul 58,44 dengan pemberian hablur bentuk kubus, tidak berwarna atau serbuk hablur warna putih, tidak berbau dan berasa asin. Nah, untuk gliserin dan untuk stabilitasnya sendiri, dia natrium klorida tahan terhadap panas dan terhidrolisis dan teroksidasi pada pH 0,7 dan 7,3. Nah, untuk cahaya sendiri sensitif terhadap cahaya sehingga harus terlindungi dari cahaya. Untuk inkompatibilitas, natrium klorida endapan dengan perak dan garam merkuri. Untuk khasiatnya sendiri adalah digunakan untuk sebagai anestetik lokal dan harus disimpan di wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Untuk pendekatan formulanya sendiri, di sini kami menggunakan natrium klorida dengan jumlah 0,65%, sejumlah 155 gram sebagai zat aktif, benzalkonium klorida sebanyak 0,01% ataupun 3 mg sebagai pengawet atau antimikros sebanyak 0,2%, sejumlah 6 mg sebagai pendapar, dan aqua pro injeksi hingga secukupnya sejumlah 30 mili sebagai pelarut. Prosedur pembuatan yang pertama ada gray area untuk sterilisasi. Prosedurnya, semua alat dan wadah dicuci bersih, dibilas dengan aquades, dan dikeringkan. Yang kedua, dilakukan sterilisasi alat dan wadah sesuai dengan metode sterilisasi masing-masing. Setelah disterilisasi, semua alat dan wadah dimasukkan ke dalam white area melalui transfer box. Yang kedua ada ruang white area grade A background B, yaitu untuk ruang penimbangan. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan obat tetes hidung ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik. Natrium klorida sebanyak 195 mg, kemudian benzalkonium klorida sebanyak 3 mg, natrium dihidrogen fosfat sebanyak 6 mg, aqua pro injeksi at 30 mili, siapkan buret steril dan lakukan pembilasan dengan menggunakan sediaan sampai semua bagian buret terbasahi. Kemudian diisi botol tetes hidung dengan larutan yang telah dibuat sebanyak 30 mili. Pasangkan tutup botol tetes hidung, sediaan dibawa ke ruang sterilisasi melalui transfer box. Prosedur IPC. Yang pertama, penetapan pH. Alat yang digunakan yaitu pH meter,
Tujuannya untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Prinsipnya itu pengukuran pH cairan uji menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi dengan larutan dapar. Untuk penafsiran hasilnya itu sesuai dengan penetapan pH pada monografi. Uji kejernihan dan warna, tujuannya untuk memastikan setiap larutan OTH jernih dan bebas dari pengotor. Prinsipnya itu, wadah-wadah kemasan akhir diperiksa satu persatu dengan menyinari wadah dari samping dengan menggunakan background hitam untuk menyelidiki pengotor berwarna putih dan background putih untuk menyelidiki pengotor berwarna. Next. Prosedur pembuatan produk jadi. Yang pertama ada evaluasi fisik terdiri dari yang pertama organoleptik. Tujuannya itu untuk memeriksa kesesuaian warna dan penampilan tetes hidung di mana sedapat mungkin mendekati dengan spesifikasi sediaan yang telah ditentukan selama formulasi. Prinsipnya itu pemeriksaan warna dan penampilan menggunakan panca indera. Yang kedua ada uji kejernihan. Tujuannya itu untuk menentukan kejernihan larutan obat tetes hidung. Prinsipnya membandingkan kejernihan larutan uji dengan suspensi padanan. Pengamatan dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi, tegak lurus ke arah bawah tabung dengan latar belakang hitam. Next. Yang ketiga ada penentuan viskositas dan aliran. Tujuannya itu untuk mengetahui viskositas dan sifat alir sediaan dan menjamin kenyamanan penggunaan. Prinsipnya melakukan pengukuran viskositas dalam berbagai kecepatan dengan viskometer Brockfield untuk mendapatkan viskositas dan diagram aliran sediaan larutan. Yang keempat ada uji kebocoran wadah. Tujuannya itu untuk memeriksa keutuhan kemasan, untuk menjaga sterilitas dan volume, serta kestabilan sediaan. Prinsipnya, memeriksa kebocoran wadah dengan memasukkannya dalam larutan metilen biru 0,1%, untuk cairan bening tidak berwarna atau membalikannya di atas kertas saring atau kapas untuk cairan berwarna. Yang kelima ada uji homogenitas. Alatnya itu menggunakan kaca arloji. Tujuannya untuk menjamin kehomogenitasan sediaan obat tetes hidung. Prinsipnya, homogenitas dapat ditentukan berdasarkan jumlah partikel maupun distribusi ukuran partikelnya. Dengan pengambilan sampel pada berbagai tempat menggunakan mikroskop untuk hasil yang lebih akurat, atau jika sulit dilakukan atau membutuhkan waktu yang lama, homogenitas dapat ditentukan secara visual. Next. Untuk evaluasi biologi ada uji sterilisasi. Alatnya inkubator dan alat penyaringan membran. Untuk tujuannya, untuk menetapkan apakah bahan atau sediaan steril memenuhi syarat berkenaan dengan uji sterilisasi seperti tertera pada masing-masing monografi. Untuk prinsipnya, yaitu menguji sterilisasi suatu sediaan dengan melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba pada inkubasi bahan uji menggunakan cara inokulasi langsung atau filtrasi dalam medium tioglikonat cair dan soybean kasein di gas produk uji. Dapat menggunakan teknik inokulasi langsung ke dalam media pada suhu 30-35 derajat Celcius selama tidak kurang dari 7 hari. Kemudian uji efektivitas pengawet antimikroba. Untuk tujuannya menentukan efektivitas pengawet antimikroba yang ditambahkan pada sediaan dosis ganda yang dibuat dengan dasar atau bahan pembawa berair seperti OTH yang dicantumkan seperti yang tertera pada etiket produk. Untuk prinsip inokulasi mikroba pada sediaan untuk mengetahui efektivitas pengawet pada sediaan dengan cara menginkubasi tabung bakteri
biologis yang berisi sampel dari inokulasi pada suhu 20-25 derajat Celcius dalam media soybean kasein dikis agar. Untuk penafsiran hasilnya, suatu pengawet dikatakan efektif bila 1. Jumlah bakteri pada viabel hari ke-14 berkurang hingga tidak lebih dari 0,1% dari jumlah awal. Yang kedua, jumlah kapang dan kamir viabel selama 14 hari pertama adalah tetap atau kurang dari jumlah awal. Dan yang ketiga, jumlah tiap mikroba uji selama hari tersisa dari 28 hari pengujian adalah tetap atau kurang, seperti pada poin nomor 1 dan 2. Selanjutnya, deskripsi kemasan primer. Kemasan primer serta tutupnya berbahan dasar plastik. Tampak depan, logo obat, kemudian untuk mereknya, Clearis, untuk kandungannya NaCl 0,65%, untuk beratnya netonya 30 mili. Kemudian berikut untuk deskripsi kemasan sekunder. Bahan kemasan sekunder yang digunakan yaitu carton box, warna kemasan sekunder list biru, isi informasi setiap kemasan, untuk sisi depan dan belakang, logo obat, merek, Clearis, kandungan NaCl 0,65%, neto 30 mili. Untuk sisi belakang, komposisi, indikasi, aturan pakai, nomor rek, nomor batch, tempat produksi, serta ED. Selanjutnya, Clearis NaCl 0,65%. Indikasi umumnya yaitu melembabkan membran mukosa hidung, melembabkan membran mukosa hidung kering dan meradang karena pilek, alergi, kelembaban rendah, pendarahan hidung ringan, dan iritasi hidung ringan lainnya. Untuk komposisinya sendiri, per mili mengandung NaCl sebanyak 6,5 mg. Dosis 1-2 tetes pada masing-masing lubang hidung. Aturan pakai, diteteskan melalui lubang hidung. Cara penyimpanan, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius di tempat kering serta sejuk. Efek samping, ruam, gatal atau bengkak, terutama pada wajah, lidah atau tenggorokan, pusing parah, dan kesulitan bernapas. Perhatian khusus, memiliki riwayat alergi, wanita hamil, serta menyusui. Selanjutnya, untuk edukasi cara penggunaan tetes hidung, menurut Badan POM, cara penggunaan obat ini dimulai dengan membersihkan hidung, menengadahkan kepala, teteskan obat, tahan posisi kepala selama beberapa menit, bersihkan ujung tetes hidung dengan air panas, dan lap dengan menggunakan tisu. Sedangkan menurut Pionas, yang pertama, lebarkan lubang hidung, posisi duduk dan kepala dimiringkan ke belakang atau berbaring dengan diganjal bantal di bawah bahu, jaga agar kepala tetap tegak. Kemudian, masukkan ujung alat penetes sedalam 1 cm ke dalam lubang hidung. Selanjutnya, teteskan sesuai dosis yang telah ditentukan. Kepala segera dicondongkan jauh ke depan sehingga posisi kepala berada di mulut. Kemudian kembali tegak setelah beberapa detik, tetesan akan mengalir ke kerongkongan di atas. Kemudian jika diperlukan, ulangi tahapan di atas untuk lubang hidung yang lain. Bilas alat penetes dengan air mendidih. Untuk langkah 2 dan 3 dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk langkah 5 juga dapat dilihat pada gambar di samping. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.